Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sampai ke hari yang ke-28 atau 27, malam yang ke-28 di bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan kita berharap sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni, dan keberkahan terus Allah berikan pada kita semuanya, pada keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, semuanya mendapatkan barokah. Wal barakatu jima'ul khairi. Keberkahan itu adalah kumpulan daripada kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Baiklah, hari ini kelihatannya hari yang terakhir kita. Kalau nanti cukup ya waktunya, nah, enggak tahu. Kalau enggak ya besok. Karena tinggal ayat yang ke-109. Oh enggak ya, 108, 109, 110, 111, 4 ayat lagi. Ya, mungkin besok kayaknya ya. Nah, kita lihatlah nanti insyaallah. Ayat yang ke-108, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Afalam yasiru fil ardi fayangduru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairul lil ladzina taqaw afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Setelah selesai yang mengkisahkan tentang Nabi Yusuf sampai kepada doa beliau, apa doanya? Terus intinya minta apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Doa minta husnul khotimah. Gitu ya. Nabi ya, Masya Allah ya. Nabi pasti husnul khotimah. Kalau kita ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Saya selalu mengatakan tidak ada artinya kita hidup di dunia ini sehebat apapun, sepinter apapun, sekaya apapun, kalau tidak husnul khotimah.
Karena kematian itu adalah apa? Dalam pelajaran akidah antum apa? Al-mautu awwalu manazilil akhirah. Ya. Kematian adalah tangga pertama menuju akhirat. Tapi tidak bisa balik lagi. Nah, kalau kita naik pohon mangga pakai tangga, nah, masih bisa balik, turun naik masih bisa. Tapi kalau tangga pertama menuju ke akhirat tidak bisa balik. Begitu naik tidak bisa turun, atau begitu turun tidak bisa naik. Nah, makanya alangkah ruginya kalau kita ini tidak husnul khotimah. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, doa Nabi Yusuf ini, ya, walaupun kemarin pembahasannya macam-macam, ya, apakah boleh kita minta kematian? Nah, tentu tidak boleh, ya. Kita doanya adalah Allahumma ahyini maka natil hayatu khairul li wa tawaffani idza kana al wafatu khairal li. Nah, tapi kalau ketika berada dalam fitnatuddin, nah kan kemarin ya, dalam fitnah yang kaitannya dengan ad-din, maka saat itu kita boleh mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dicabut nyawa kita. Karena namanya fitnah fid-din ini luar biasa. Kalau nggak tahan bisa tenggelam kita dalam fitnah itu. Kalau sudah tenggelam dalam fitnah itu akhirnya tidak husnul khotimah. Nah, naudzubillah min dzalik. Ya. Baik, ini setelah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan, nah, ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya semuanya itu adalah wahyu dari Allah. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Nah, ternyata di dalam surah Yusuf ini ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah tentang dakwah, ya, yaitu ayat 108 ini, mengajak orang, ya, mengajak orang kepada jalan Allah, ya. Kul, katakanlah ya Muhammad, hadihi sabili, ya. Yaqulu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ila saqalaini al-jin wal ins. Nah, kalau Rasulullah memang, nah, mad'unya itu termasuk bangsa jin. Nah, makanya ada surah jin. Nah, ada surah jin. Juga bagaimana ketika Rasulullah pulang dari Taif, tidak ada sambutan dakwah beliau. Ketika mau masuk Mekah, di satu lembah, di sana justru bangsa jin yang berebut ingin mendengarkan apa yang ada yaitu Al-Quran. Itu bangsa jin. Oleh karena itu, sebagaimana di dalam surat jin, jin mengatakan, wa minna apa? Ada yang as-solihun, ada dunadalika. Kemudian wa minna al-muslimun wal qasitun, gitu ya. Ada al-qasitun, ada al-muslimun. Artinya jin ini ada yang muslim, ada yang kafir. Ya apa caranya ketemu jin muslim, ya? Nah, biar jadi kawan kita. Nah, kalau kita sendirian, ya, cari kawan dari jin yang muslim. Kita deres bareng. Ayo kita deres Quran. Nah, misalnya. Bisa nggak ya? Jin muslim, ya. Jin, saya ingin makan ini, tidak ada kurma ini, tolong carikan. Nah. Kalau bisa gitu enak, ya. Nah, jin ada yang muslim, ya. Baik. Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala
basira. Qul yaqulu ta'ala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila saqalaini al-jin wal ins amiran lahu ayyukhbiran nas anna hadhihi sabilahu. Inilah jalanku, ai tariqahu wa maslakahu wa sunnatahu wa hiya ad-da'wah ila syahadati alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi dakwah para rasul itu sama, yaitu mengajak kepada la ilaha illallah. Maka kalau ada ideologi-ideologi yang tidak mengajak kepada la ilaha illallah, ya bertentangan dengan dakwahnya Rasul. Apalagi sampai kemudian mempermainkan ad-din. Nah, kalau dalam ideologi komunis, agama itu dianggap candu, begitu kan? Candu itu apa? Kayak narkoba gitulah ya. Agama itu dianggap narkoba. Itu mereka. Maka orang komunis itu lawannya orang Islam. Secara ideologi tidak bisa kompromi. Umat Islam disuruh baik-baik sama orang PKI itu tidak bisa. Ya. Dalam sejarah ini ideologi itu tidak bisa. Hitam putih, black and white. Ya. Haulai al-aswad nahnu al-abyad, gitu kan? Nah, begitu. Mereka hitam, kita putih. Nah, kita pasukan putih, mereka pasukan hitam. Nanti di akhirat juga begitu. Allah sudah bagi wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Nah, mereka wajahnya akan menjadi hitam kelam. Semua orang kafir termasuk orang PKI akan menjadi hitam kelam wajahnya. Nah, kalau di dunia lawan tidak bisa, al-haq al-batil itu tidak bisa mau disatu-satukan. Dulu pernah ya mau dibuat kompromi antara nasional, agama dan komunis. Tidak bisa, tidak bisa. Ini akidah ya. Akidah itu tidak bisa. Kalau Pak Hasan itu ada istilah MCK, tahu MCK? Hah? MCK katanya, Muslim campur kafir. Nah, kalau PKI jelas-jelas kafirnya ada, ya. Nggak ada campuran. Nah, kholis, ya. Kholis itu apa? Murni. Nah, memang tauhid itu doktrin ya. Kita menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu adalah doktrin. Kalau dalam agama lain katanya dogma, gitu. Itu tuh doktrin. Doktrin tidak bisa tidak bisa basa-basi, tidak bisa abu-abu. Nah, kalau di pondok itu banyak doktrinnya, ya. Karena memang yang dituju itu adalah hati dan pikiran. Ada sesuatu yang tidak bisa kita baru kalau masuk akal kita kemudian kita terima, enggak. Ya. Makanya bersyukurlah kita kalau berada di jalan Rasul ini. Apa jalannya? Ad-da'wah ila syahadati alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Kemudian apa? Yad'u ilallahi biha ala basirah. Nah, apa basirah ini? Dalam pelajaran mahfudhat ada kalau nggak salah ya. Faqdul basari ahwanu min faqdil basirah. Nah, ya. Hilangnya mata kita ini buta itu lebih ringan daripada hilangnya basirah kita. Faqdul basari ahwanu min faqdil basirah. Orang buta yang penting mata hatinya tidak buta itu bagus. Orang matanya melek tapi mata hatinya buta. Nah, ini. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bahasa Al-Qur'an begitu. Nah, basirah ini apa maksudnya di sini? Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Nah, kalau Imam Ibnu Katsir menyebutkan di sini ala basiratin min dalika wa yakinin wa burhanin. Nah, wa yakinin wa burhanin.
Ya. Yakin wa burhan. Yakin itu keyakinan, burhan itu apa? Bukti yang jelas. Bukti yang jelas. Jadi dakwah Islam itu yakin. Kalau kita beriman kepada rukun iman, tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Harus yakin. Ya. Islam benar apa enggak? Yakin apa enggak? Nah, begitu. Enggak boleh. Kayak benar kayak enggak ya. Nah. Dalam Al-Quran misalnya Allah sebutkan tentang hukuman-hukuman ya. Nah, kemarin saya menyampaikan materi tentang beragama di negara Republik Indonesia ini. Ternyata hukum Islam ini ya sudah pernah diterapkan di Kesultanan Demak. Sultan Demak itu pada abad yang ke-5 1487 kalau nggak salah Masehi. Berarti berapa tahun yang lalu? Sekarang 2. Siapa raja pertama Kesultanan Demak? Tahu nggak? Raden Patah. Nah, siapa Raden Patah itu? Anak daripada Brawijaya. Siapa ke Brawijaya itu? Nah, itu kan raja terakhir kalau tidak salah ya, kerajaan Mojopahit. Raja Islam. Ternyata Masya Allah ya, ada yang meneliti tentang ajaran Islam yang dilaksanakan di Kesultanan Demak. Itu jauh lebih baik daripada sekarang ya. Sudah semuanya dilaksanakan. Ada namanya Angger-Angger Surya Alam. Itu nama kitabnya, nama undang-undangnya, Angger-Angger Surya Alam. Ditulis dalam bahasa Jawa kuno ya, pegon, tapi sudah dilatinkan, tapi tetap dalam bahasa Jawa. Ya, ada. Lengkap di sana, orang mencuri apa hukumannya, orang bahkan kalau menyakiti hewan saja ada hukumannya. Ya. Kucing disakiti ada hukumannya. Itu sudah diatur. Masya Allah. Yakin dengan kebenaran Islam, begitulah ya. Yakin, tidak boleh ragu-ragu ya. Quran benar apa enggak? Benar, yakin kan gitu ya. Tidak boleh. Kalau ada orang yang berusaha untuk membuat kita ragu, Al-Quran itu bukan dari bahasa Arab aslinya. Nah, berarti dia sudah mulai ragu terhadap Al-Quran yang berbahasa Arab. Nah ini. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Basirah tadi apa? Yakin wa burhan. Yang kemudian disebut juga basirah ini kalau dalam bahasa dakwahnya, kita berdakwah itu harus berdasarkan ilmu. Karena yang bisa membuat kita yakin itu adalah ilmu. Tidak mungkin orang yakin tanpa ilmu. Nah, dengan ilmu ya. Ala basira. Dan juga disebutkan faqidus syai'ila, yukti, kita mau ngajar Al-Quran tapi nggak bisa baca Al-Quran. Itu bagaimana? Kan tidak mungkin, betul apa enggak? Nah, itu berarti bukan ala basirah, nekat namanya kan gitu ya. Nah, nyupir, ngajari orang nyupir tapi dia sendiri nggak punya nyupir. Nah, kira-kira masuk kemana? Itu bukan ala basirah. Nah, itu ngawur namanya. Nah, maka segala sesuatu, apalagi ini dakwatul Islam ala basirah. Ala basirahnya itu bagaimana? Ya manakala kita belajar Al-Quran, belajar hadis-hadis Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh para ulama, ya, kita sangat perlu untuk mempelajari ini semuanya supaya dakwah kita ini ala basirah. Belum lagi kata para ulama ada yang namanya fikih ini macam-macam ya. Ada fikhun nusus ya, memahami nas-nas. Tapi tidak cukup hanya paham bagaimana mengimplementasikan nas-nas itu dalam kehidupan yang nyata. Maka harus dipahami namanya fiqhul waqi'. Ya. Fiqhul waqi'-nya itu bagaimana? Orang tidak pernah kita dakwahi.
belum pernah kita kasih tahu, ya, langsung anta ya akhi min ahlin nar. Tapi gimana belum diajari sudah langsung divonis, berarti tidak paham tentang al-waqi'. Anta tidak pakai baju ini dosa, lah tidak punya baju bagaimana? Mau pakai apa? Nah, harusnya dikasih baju. Jadi ada ya hal-hal yang semacam itu. Kemudian juga demikian juga wa kullu man ittaba'ahu, karena di sini ana wa man ittaba'ani. Wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala basiratin wa yakinin wa burhanin aqliyin wa syar'iyyin. Demikian juga pengikutnya mengajak kepada apa yang diajak oleh Rasulullah, yaitu apa tadi? Dakwah tauhid tadi itu ala basiratin wa yakinin wa burhanin aqliyin wa syar'iyyin, ya. Jadi lengkap ya landasan kita melakukan dakwah kepada orang lain. Nah, kemudian kalau dalam bab dakwah ini kata ana wa manittaba'ani dipahami oleh para duat bahwasanya dakwah itu tidak bisa sendirian. Ada ana dan ada wa manittaba'ani. Ada saya, ada yang mengikutiku. Berarti berdakwah ini harus bersama-sama. Rasulullah sehebat Rasulullah, Rasulullah mengkader, betul apa enggak? Dan dari awal sudah mengkader di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Setelah ada kadernya, diapakan oleh Rasulullah kader-kader ini? Ya diperintahkan, diarahkan. Nah, siapa duta Rasulullah yang pertama ke Madinah? Namanya? Mus'ab ibnu Umair. Itu siapa yang memerintahkan ke Madinah? Rasulullah. Untuk apa di sana? Untuk dakwah. Kan itu ya. Bahkan bisa jadi ya, yang masuk Islam di Madinah ketika Mus'ab itu berdakwah dengan yang masuk Islam di Mekah itu banyakkan di mana? Di Madinah, ya. Nah, jadi tapi itu bukan jalan sendiri, berangkat sendiri, bukan atas perintah Rasul. Ada. Nah, makanya di sini disebut dengan amal jama'i dalam berdakwah. Tidak bisa sendirian, sehebat apapun tidak bisa sendirian. Harus ada roisnya, ada yang memerintahkan, ada yang diperintahkan dalam dakwah ini. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Subhanallah, maha suci Allah, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Ya. Ai wa unazzihullah wa ujilluhu wa u'azzimuhu wa uqaddisuhu an ayyakuna lahu syarikun aw nadirun aw adilun aw nadidun aw waladun aw walid aw sahibah aw wazir aw musyir tabaraka wa taqaddasa wa tanazzaha wa ta'ala andalika kulluhu uluwan kabira. Ini bahasa Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ya. Unazzihullah wa ujilluhu wa u'azzimuhu wa uqaddisuhu an ayyakuna lahu syarikun au nadhirun au adilun au nadidun au waladun au walidun au sahibah au wazir au musyir. Lengkap, ya. Subhanallah, ya. Allah tidak memiliki itu semuanya, tidak ada sekutunya, ya. Tidak ada anak, tidak ada ayah, tidak ada ibu, ya. Ini namanya subhanallah. Makna subhanallah itu terkandung ini semuanya. Mensucikan Allah dari segala sisinya. Jadi kalau ada orang yang mengaku Allah itu punya anak, berarti tidak subhanallah. Itu namanya mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala. Takadus samawatu wal ardu yatafattarna minhu
Apa? Wa tanshaku an da'aulir rahmani walada. Jadi hampir saja langit terkaget-kaget ya ketika manusia mengatakan Allah itu punya anak. Kagetnya langit itu bagaimana? Sampai mau tansyak. Tansyak itu apa? Pecah. Kagetnya bumi bagaimana? Mau pecah. Geram. Manusia ini kecil tapi kok pocol temen gitu ya. Tahu pocol ya? Macam-macam yang dilakukan oleh manusia ini. Kami saja yang besar tidak pernah melakukan itu, kira-kira begitulah ya. Nah, ini manusia Masya Allah menuduh Allah itu punya anak. Nah, ini Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Nah, oleh karena itu kemarin kita sudah sampaikan tentang masalah kesyirikan. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Sudah jam 17 ya. Nah, berarti sudah maghrib, masyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.